Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Kurnia, NIM 2213406160 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Izin mempresentasikan ataupun memaparkan tentang menjadi narasumber tentang pengembangan sumber daya manusia, konsepsi daripada disiplin tentang sumber daya manusia yang berlaku pada suatu organisasi. Izin mempresentasikan yang pertama, apa sih fungsinya disiplin bagi pengembangan sumber daya manusia ini. Mungkin kita sering mendengar apa arti dari kata disiplin. Disiplin mengambil dari kata Latin disiplina, artinya itu belajar dan mengajar. Artinya saat yang berkaitan dengan disiplin adalah mengikuti ataupun mengikuti satu aturan yang ada dalam instansi ataupun di dalam suatu keorganisasian. Karena konteks organisasi berarti disiplin ini adalah suatu hal ataupun suatu norma yang dilakukan, yang ditaati oleh anggota-anggota organisasi. Ini penting bagi satu organisatoris ataupun para pelaku organisasi untuk melaksanakan disiplin di dalam satu organisasinya. Karena mengapa? Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Artinya perlu yang namanya peningkatan disiplin dalam sumber daya manusianya. Karena kalau tidak disiplin, ini akan berakibat penurunan efektivitas kinerja bagi seorang pengurus organisasi. Nah, disiplin juga bisa membantu kinerja positif untuk tercapai suatu program-program yang dalam organisasi. Nah, pembahasan kali ini kita berbicara tentang disiplin. Terkadang manusia ataupun eh, organisatoris menyepelekan ataupun menghiraukan tentang kata disiplin tersebut. Apa sih pengaruhnya kalau kita tidak disiplin? Dampak utamanya adalah penurunan kinerja. Artinya ketika kita penurunan kinerja, pasti ini akan bersangkut paut tentang birokrasi dan secara koordinasi maupun birokrasi di dalam kubu organisasi tersebut. Nah, penurunan kedisiplinan ini bisa kita ambil ataupun bisa kita telaah juga ya, bisa kita amati secara bersama. Ada faktor atau indikator yang berkaitan. Nah, sebelum kita berbicara tentang indikator apa sih sebetulnya ketika seorang organisatoris itu tidak bisa mengikuti norma-norma dalam organisasinya ataupun bisa dikatakan indisipliner seperti itu. Nah, bisa kita lihat bahwasannya fenomena yang terjadi dalam satu organisasi menjadi indikator utama adalah stres. Nah, stres bisa dikatakan stres ini terbagi menjadi beberapa hal. Ada jenis-jenis stres seperti itu. Nah, stres menjadi satu pengaruh bahwa organisatoris itu tidak melaksanakan tugas dan program kerja dengan baik. Ini mempengaruhi disiplin dalam organisasi. Organisasi memiliki aturan-aturan main yang dimana organisasi tersebut adalah sekumpulan ataupun wadah untuk semua orang itu bisa berkontribusi dengan baik. Jika salah satu sumber daya manusia yang di dalam organisasi tersebut tidak melaksanakan disiplin organisasi, ini akan mempengaruhi segala tatanan ataupun segala aturan main yang ada di dalam organisasi. Nah, tadi kita bisa mengambil bahwasannya indikatornya adalah stres. Stres ini bisa terbagi menjadi 4 yang kita bisa katakan sebagai good stress, ada in stress, ada juga distress, ada juga yang hypostress dan hyperstress dan hipostres. Nah, good stress ini terkadang kita selaku misalnya teman-teman hari ini tergabung dalam satu organisasi. Terkadang teman-teman dihadapi dengan persoalan-persoalan baru di dalam organisasi yang sebelumnya teman-teman tidak pernah merasakan seperti itu. Teman-teman mencoba untuk keluar dari zona nyaman teman-teman, yang pada akhirnya teman-teman mengalami adaptasi di dalam dunia baru dalam organisasi, melaksanakan program-program. Teman-teman dipaksa untuk berpikir, teman-teman dipaksa untuk melaksanakan satu inisiatif. Nah, itu disebut good stress. Artinya, teman-teman di sini memiliki tantangan baru, challenge baru untuk melaksanakan hal yang produktif bagi teman-teman semua. Itu bisa dikatakan kategori good stress ataupun stres yang positif untuk pengembangan motivasi teman-teman ke depannya. Ada juga bisa dikatakan distress itu yang dimana stres yang mengacu kepada hal yang negatif. Artinya, polarisasi teman-teman untuk manajemen suatu stres yang bisa yang bisa mengakibatkan indisipliner teman-teman di dalam suatu organisasi ataupun satu instansi lembaga itu mempengaruhi kinerja teman-teman pastinya ya. Nah, ini nih ketika teman-teman kurang bisa memanajemen ataupun mempolarisasi tentang
tentang masalah ataupun tentang tantangan yang dihadapi teman-teman. Itu persoalannya yang mengakibatkan teman-teman stres berkepanjangan, akhirnya menurunkan efektivitas ataupun kinerja teman-teman dalam memproduksi ataupun berkontribusi di dalam organisasi tersebut. Nah, ada juga hiperstres. Hiperstres ini mempengaruhi kepada fisik maupun kepada kesehatan mental teman-teman seperti itu. Mungkin karena adanya konflik kerja bersama teman ataupun beban tekanan terhadap organisasi. Organisasi menekankan kepada teman-teman untuk bisa untuk bisa melaksanakan tugas di luar jangkauan teman-teman, yang dimana teman-teman itu tekanannya sangat pressure buat teman-teman, itu juga bisa dikatakan hyper stress. Adapun hypostress, nah ini perbedaan antara hyper stress dan hypostress. Kalau hyper stress itu ketika teman-teman mendapatkan tekanan berlebihan dari atasan untuk teman-teman. Berbeda dengan hypostress ketika teman-teman ini monoton sifatnya. Artinya monoton itu seperti ini teman-teman. Teman-teman melaksanakan satu kegiatan yang begitu-begitu saja sehingga tidak tidak membagikan gairah motivasi teman-teman untuk bisa produktif ataupun bisa melaksanakan inisiatif baru, inovasi baru dalam satu organisasi. Rutinitas teman-teman di dalam organisasi seperti itu aja. Artinya organisasi ini tidak berkembang, tidak mengembangkan inisiatif teman-teman untuk bisa melaksanakan hal-hal yang baru. Nah, itu bisa dikatakan hipostress ya, bisa dikatakan hipostress karena teman-teman monoton menghadapi situasi dan kondisi organisasi ataupun lingkungan yang seperti itu.